memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya. Ya, puji Tuhan bisa kita bertemu lagi pada saat ini. Ya, ada Ibu Pastor Dr. Lin Simanjuntak yang selama ini kita doakan supaya lebih kuat Bapak dan Ibu, tapi hari ini bisa muncul lebih mudah ya. Nah itu, luar biasa. Ya, saya salami juga yang ada di Zoom, ada Ibu Lita di Cianjur, Pak Alamta mungkin di Jakarta, ada Saudara Mika di Jakarta, dan lain-lain. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pusatkan perhatian kita ini kepada situasi dunia saat ini. Saya menyempatkan diri untuk menonton pemboman di Iran. Iran itu kan di Alkitab itu namanya Persia. Gitu. Nah, Persia ini memang pernah juga ditaklukkan oleh orang yang bernama Alexander Agung. Dia itu Raja Makedonia, sekarang ada nama negara Makedonia Utara, ada juga Makedonia di bagian Yunani. Jadi waktu itunya mati, Raja Makedonia Philip kedua mati, dia langsung digantikan oleh anaknya, namanya Alexander Agung. Itu sekitar 300 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, lalu Alexander Agung ini, dia itu mencoba untuk menguasai dunia, tapi dia cari dulu mana yang kerajaan yang paling kuat. Dan dia temukan yang paling kuat itu adalah kerajaan Spartan, itu di Yunani, dan Athena. Itu dia serbu, dia bakar itu kota, dia habiskan itu semua. Ibu-ibu, anak-anak, mati semua, dibunuh semua. Begitu juga ke Spartan. Memang ini yang namanya penguasaan suatu negara waktu itu sudah diwariskan dari sini. Kalau mau menguasai, perang, habisin, bakar, enggak peduli anak-anaknya mati atau tidak gitu. Itu sudah memang menjadi warisan dunia. Dan sesudah itu baru terdengar yang paling kuat kan waktu itu Persia, yang Iran, Irak itu. Lalu mereka paling kuat sesudah ini. Belum Alexander Agung ini belum begitu kuat karena dia baru menaklukkan di situ. Tetapi dia akan menaklukkan Persia, ini yang sulit. Jadi dia harus berangkat menuju Turki, lalu Turki kemudian Yerusalem, baru dari Yerusalem ke Babelonia, Persia dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Persia itu kuat dari dulu, kuat. Raja Persia kuat waktu itu. Dan Alexander kemudian tunjukkan kekuatannya. Perbandingannya 100.000 tentara Alexander berbanding 300.000 tentara Persia. Sama seperti sekarang, mau Amerika keluarkan, mereka itu punya tentara dan persenjataan yang hebat, yang luar biasa. Itu sudah dikatakan di Alkitab, tapi Alexander bisa taklukkan. Cara Alexander menaklukkan adalah dia bikin supaya mereka itu berbahasa yang sama, yaitu bahasa Yunani. Jadi waktu Yesus lahir, bahasa yang dipakai bahasa Yunani. Makanya Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Lalu dia ke sana, dia taklukkan. Tapi yang terjadi, secara militer Persia kalah. Tapi dia dipengaruhi oleh kebudayaan Persia, jadi ya sambil kawin juga di sana, orang di sana. Tapi waktu sesudah dia kuasai itu, nah dia mati pada waktu dia mau menaklukkan Arab Saudi. Jadi waktu Yesus lahir, sebetulnya yang menjadi penguasa pada saat itu adalah kekuasaan dari kerajaan
Makedonia yang kemudian sudah diyunanikan. Jadi bukan kerajaan Yunani, tetapi budaya Yunani itu berkuasa waktu itu. Dan pengganti-pengganti daripada Alexander itu ada 4 jenderal itu. Ya, ada jenderal Ptolemy itu yang menguasai Mesir, dan ada jenderal-jenderal itu. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu bercerita tentang 4 kerajaan itu. Nah, sesudah itu tibalah kelahiran Yesus. Waktu Yesus lahir, Alexander sudah dikalahkan, kerajaan Yunani sudah kalah. Yang mengalahkannya itu adalah kerajaan Romawi yang muncul di sebelah barat, muncul. Dan kerajaan Romawi kuat waktu itu. Kemudian dia datang, masuk ke Yerusalem dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Pompei. Pompei itu panglima dari Romawi. Kuasa itu ada, tapi ada satu kerajaan yang tidak bisa dikuasai oleh Roma maupun oleh Yunani, oleh Alexander. Kerajaan kecil. Namanya itu adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Itu kecil, cuma 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Kerajaan yang di atas itu, kerajaan Israel itu 10 suku. Yang kemudian dibuang ke Babelonia. Sudah dibuang ke Babelonia 10 suku ini karena mereka itu terlalu banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya begitu. Setelah mereka dibuang ke Babelonia, beberapa tahun kemudian, 200 tahun kemudian, kerajaan kecil ini dibuang juga ke sana. Nah, ini yang terjadi sebelum Romawi, ya. Nah, akhirnya 10 suku ini itu yang disebut dengan 10 suku yang hilang sampai saat ini. Itu ke suku Ruben, Simon, Lewi, Yehuda masih ada dan seterusnya. Itu suku-suku yang hilang itu sampai sekarang. Jadi makanya pada waktu kemerdekaan Israel itu pada tahun 1948, mereka cari. Ketemu ada di Ethiopia, malah sampai ke Ambon. Makanya ada yang bilang, orang Ambon itu keturunan Yahudi loh. Nah, tapi itu belum ada bukti, tetapi begitu mereka cari. Itu yang disebut dengan Sionisme. Mengumpul semua keturunan Yahudi balik ke tanah sendiri. Nah, kemudian suku yang kecil ini, Yehuda dan Benyamin, mereka itu setia kepada Tuhan. Tapi mereka pun dibuang. Walaupun dibuang, mereka itu kuat. Karena mereka kuat, karena mereka lihat Daniel yang setia dan pinter-pinter orangnya. Itu dari sini suku kecil Yehuda. Apa yang terjadi? Raja Persia yang melihat ini, mereka bilang, okelah balik. Nanti saya bangunkan kalian itu yang membangun kembali Yerusalem. Nah itulah yang Yesaya dan sebagainya itu, nabi-nabi kecil itu, mereka balik, kemudian mereka membangun Yerusalem. Raja Persia itu namanya adalah Kores. Tapi di sejarah dunia namanya itu Raja Sirus. Namanya Sirus Agung. Kenapa dia pakai Sirus Agung? Padahal itu Sirus ketiga, namanya Sirus Agung. Nyontohi dari Alexander Agung gitu. Agungnya diambil. Dialah yang bawa Israel ke sana, Persia. Jadi dari dulu sebetulnya Persia dengan Israel ini ada hubungan. Sampai kemudian sebelum Ayatollah, mereka itu begini. Makanya komunitas Yahudi di Iran sekarang itu dijaga sampai sekarang. Karena itu adalah asli dari dulu. Jadi ini ada hubungan. Makanya mereka boleh serbu Israel, tapi itu rumah ibadah Yahudi di Iran itu dijaga. Dijaga di sana. Mereka tidak bikin hancur. Mereka tembakin itu orang-orang Yahudi di Israel, tapi di sana mereka jaga itu orang Israel. Nah itu adalah sejarah yang sampai sekarang ini. Nah
Banyak orang berkata bahwa apakah ini akan menjurus, warisan ini akan menjurus kepada perang dunia ketiga, yang seperti juga dinubuatkan di dalam Matius, bahwa ini akan masuk kepada perang dunia ketiga, dan ini akan diakhiri dengan menghancurkan bumi ini. Bisa tidak? Oh bisa, bisa. Dengan munculnya, kalau sampai Iran itu tekan satu tombol ini saja, nuklir, habis kita semua. Di sana terjadi kehancuran, tapi di kita mati kedinginan. Sekarang aja udah dingin begini kan. Kemarin saya jalan di Kota Baru, waduh, di dalam ruangan anget. Begitu keluar, menggigil. Wah, saya bilang jangan-jangan nuklir sudah bekerja. Tapi enggak, kita enggak boleh ramal-ramal begitu. Karena perang seperti ini, kenapa saya katakan, perang seperti ini sebetulnya sudah dari dulu, sebelum Kristus sudah, Daniel sudah nubuatkan. Kemudian ketika Yerusalem dihancurkan, inilah perang dunia ketiga. Kemudian ketika perang dunia pertama muncul, inilah akhir zaman. Perang dunia kedua, ini akhir zaman. Lalu sekarang kita bilang, ini juga akhir zaman. Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu. Tetapi saudara sekalian, kita harus pikir begini. Orang-orang yang menulis Daniel, termasuk Amos yang kita baca ini, memang mereka itu bukan orang yang sudah mengalami yang namanya teknologi nuklir dan sebagainya. Namun mereka itu mendapat wahyu, ilham dari Tuhan bahwa ini loh yang nanti akan terjadi. Makanya saudara sekalian, tadi dibaca dari mulai ayat 10, tapi sebetulnya kalau Amos 7 ini dibaca dari ayatnya yang pertama, Amos itu sudah mau melihat ada satu penglihatan. Yang pertama itu adalah penglihatan, pertama itu adalah belalang. Penglihatan pertama belalang. Tapi pertanyaannya, apa yang diartikan dengan belalang ini? Itu belalang yang menghabiskan seluruh panen bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan bangsa pertanian, sampai sekarang loh. Kalau Anda ke Israel, saya sudah pernah masuk ke sana 4 kali, 3 kali langsung dari Indonesia ke Yordan, dari Yordan, Mesir, dari Mesir saya masuk Israel pakai bus. Yang keempat, saya sudah keluar tapi disuruh balik lagi masuk kemudian lewat Yordania. Nah, dari pesawat itu kelihatan. Itu negara-negara Arab itu warna kuning. Itu Israel itu warna hijau. Tanah tandus, padang gurun. Tapi bagaimana ini bisa jadi tanda pertanian? Malah pisang yang kita makan itu, pisang New Zealand yang kita makan, itu adalah pisang dari New Zealand yang dikirim dari Israel ke sana dan dikirim ke kita. Dan kita nikmati enak ya, enak. Pisang itu membutuhkan air banyak, tapi di tanah yang tandus. Bagaimana cara pertanian mereka? Rupanya di sana itu kalau bangun sama dengan kalau Anda mau ke NTT, bangun rumah enggak butuh fondasi karena tanah itu keras, karang. Itu kan kami bangun sekolah di sana kan. Enggak perlu bikin itu fondasi, ratain aja. Bisa ratain enggak tanah itu? Setengah mati. Biayanya tinggi. Lalu di atas batu itulah kita bangun. Di Israel juga sama. Mau bangun jalan, itu enggak usah aspal. Yang penting lu bisa gali ini enggak batu karang ini? Batu granit ini. Kalau udah bisa, nah Israel itu gali lubang, bikin lubang, dan kemudian dia impor tanah dari Afrika. Impor tanah diimpor loh. Jadi kayak semacam pot raksasa. Diisi tanah, lalu kemudian dibikinlah teknologi air, pemupukan, dan itu yang memupuk berhektar-hektar itu hanya dikendalikan dari satu pos di sini dengan komputer. Kapan tanaman itu butuh air, pencet ini. Dan dia kemudian pergi tidur karena sudah diprogram gitu. Ya, kayak di rumah saya itu sudah diprogram itu lampu jam 6 sore sudah harus nyala. Dan jam 6 pagi itu sudah harus mati. Nggak usah pikir-pikir gitu. Aduh belum nyalain lampu, pulang cepat-cepat ke rumah. Nah, dia nyala sendiri dan bisa dinyalakan dari sini juga. Dari HP saya atau dari iPad-nya Pak Yakob itu bisa ya. Nah itu bisa seperti itu.
Kalau dipakai ya, kalau tahu. Jadi seperti itu saudara-saudara sekalian. Mereka itu bikin tanah pertanian. Dan kenapa Palestina itu ini Israel, lalu tepi barat itu ngambil sebagian untuk Palestina. Kemudian jalur Gaza potong untuk Palestina. Kenapa orang-orang Palestina tidak mau lepas dari, kebanyakan tidak mau lepas dari Israel. Nah sebenarnya mereka mau merdeka juga, aduh ngapain merdeka. Lalu apa keberatan mereka? Rakyat itu nggak mau kehilangan air. Karena Israel bilang, sok merdeka aja, tapi air kita stop. Habis kan? Itu kayak Singapura. Singapura itu kan air jadi utama loh. Air dari mana? Itu sana dari Malaysia. Malaysia cuma naikkan beberapa sen sedikit, protes dia ke PBB. Ini tidak tahu kemanusiaan. Itu air loh penting. Di Palestina ini yang jadi utama. Mau merdeka silakan. Tapi kalian kelaparan. Jadi sebetulnya yang menghidupi rakyat Palestina itu Israel. Mereka yang kuasai air. Teknologi pertanian mereka. Nah oleh karena itu saudara sekalian kalau dibilang bahwa ketika, kalau dulu kan belalang Tuhan kirim, bisa habis. Tapi ini enggak usah belalang. Terjadi kalau Anda sudah menonton itu film The Day After, ya. The Day After itu akan terjadi di mana seluruh yang namanya kabel-kabel ini ketika panas dari utara itu, ketika kutub utara itu sudah tidak dingin lagi, maka akan datang satu api yang menghanguskan mulai dari kabel-kabel. Jadi komputer nggak jalan, listrik nggak jalan, semua nggak jalan. Pesawat yang kemudian menggunakan kabel lagi terbang tiba-tiba rontok semua. Itu nonton di The Day After. Itu yang disebut dengan akhir zaman. Nah kalau nuklir ini meledak, ini akan terjadi. Kita juga terjadi. Kita bisa bayangkan enggak? Tiba-tiba mati listrik itu udah biasa. Tapi komputer mati semua nggak jalan. Akhirnya mal-mal juga itu nggak jalan. Orang apa? Nggak bisa makan, nggak bisa masak. Dan di film itu digambarkan bagaimana orang-orang dari kota nyerbu ke mal-mal. Terjadi kerusuhan. Ngambil semua barang-barang itu. Tapi sampai berapa lama mereka bisa makan? Seminggu kemudian nggak ada makan. Lalu orang-orang kota ini kemana mereka? Kemana? Cari ke kebun kan? Kebun itu ada di mana? Di desa-desa yang tidak perlu listrik. Sementara kita kelabakan, orang di kampung bakar ubi, terus ya lihat videonya si Rifa yang masak pakai itu. Kenapa mereka? Dan jangan salah, orang kota akan serbu ke situ untuk apa? Pergi cari makanan. Dan kacau balau itu. Itu namanya akhir zaman. Dan habis, hancur semua. Apakah ini yang akan terjadi di bumi kita ini? Kita tidak boleh takut, tidak boleh ramal-ramal begitu. Tapi Amos bilang, ini terjadi bukan karena Persia atau Iran. Bukan karena Israel atau Amerika ngebom ke sana. Bukan. Di balik perang ini kan bukan Amerika kan? Memang dia yang tembak. Dia yang bikin hancur, dia yang ngebom. Tapi di balik itu siapa sebetulnya? Israel? Bukan juga. Saudara mau tahu? Negara siapa yang ada di balik perang ini? Arab Saudi. Ya. Itu dia sudah nonton. Ya. Itu yang ada di balik itu adalah Arab Saudi. Arab Saudi bilang sama Amerika, lu tembaklah. Kan kita sudah setor sekian triliun. Kenapa? Persaingan minyak. Gitu dengan Iran. Kedua, Iran itu bukan Islam. Karena mereka itu beragama Syiah. Islam Syiah. Islam Syiah dengan Islam Sunni itu bertentangan sampai saat ini. Makanya coba lihat orang Indonesia. Mereka protes enggak? Dia tenang-tenang aja. Yang tenang-tenang aja. Yang protes itu karena kemanusiaan. Dan orang-orang Syiah yang ada di Indonesia juga gitu. Ya. Nah ini saudara-saudara sekalian,
Ini bukan oleh karena Iran, Amerika, atau Israel, atau Arab Saudi, bukan. Tapi ada satu penyelenggara dunia ini yang sedang mengatur, ada waktunya. Sekarang ini menyadarkan, ini sebetulnya karena keserakahan manusia, dimanapun. Kalau kita mau bilang bahwa itu karena mereka, enggak, kita juga terlibat di dalamnya. Sebab apa? Kalau kita ikut berdosa, maka kita juga akan kena. Karena kita orang berdosa. Tapi saudara-saudara sekalian, ini Amos ini luar biasa. Dia menawarkan satu kepada Tuhan. Apa yang dia tawarkan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengatur Tuhan. Ingat ya, doa kita jangan coba-coba atur Tuhan. Itu enggak boleh. Kenapa kok Tuhan tidak kabulkan? Emang kamu siapa? Aku yang buat kamu, aku yang buat dunia ini, saya yang menciptakan semuanya, saya yang atur dan itu milik saya. Lalu kamu cuma ciptaan saya, kamu atur-atur saya? Oh tidak. Allah berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, mau suka, mau sukar, mau apapun, mau senang, itu tidak bisa lepas dari rencana Tuhan dari kekal sampai kekal. Kalau istri Anda itu dalam keadaan kacau balau, ingat, dia juga manusia. Dia ciptaan Tuhan, klaim kepada Tuhan. Kenapa dia begitu? Tapi kita tidak bisa mengatur. Sudah kita sampaikan kepada Tuhan, tapi tetap begitu. Atau suami itu tetap keras kepala. Itu adalah tidak lepas dari rencana Tuhan. Tapi kita tidak bisa begini, okelah kalau Tuhan sudah atur begitu ya okelah. Tunggu dulu. Yang Tuhan inginkan ketika kita mengalami penderitaan kesusahan ialah bertobat. Sudah tahu arti bertobat? Bukan berhenti buat jahat. Bukan berhenti dari dosa. Bukan. Kita tidak ada kemampuan untuk berhenti dari dosa kok. Nah ada. Yang dimaksudkan dengan bertobat ialah kita kembali kepada Tuhan. Kita buka hati. Kita terima dia. Kita terima dia artinya apa? Kita lihat bagaimana Tuhan menunggu kita. Dia berdiri di depan pintu dan siapa yang membuka hati, dia akan masuk. Karena orang bilang, oh saya selamat karena saya percaya Yesus. Tunggu dulu. Iblis juga percaya kok. Iblis percaya, ingat itu. Ada satu yang di dalam Alkitab Yohanes 1:12, siapa yang menerima dia, dia diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya. Jadi percaya dulu. Kalau percaya dan menerima saya bedakan begini. Misalnya suatu waktu Amanda dapat satu berita. Anda beruntung. Anda mendapatkan iPhone 17 Pro Max yang berharga 35 juta. Wih, luar biasa. Kan dia enggak percaya dulu, jangan-jangan ini hoax. Gitu kan? Dia telepon orangnya. Pak ini dari mana? Oh kami dari petugas Apple, kantor pusat di Jakarta. Itu yang ini kami sudah kirimkan kepada Anda. Betul ya Anda amanah ini? Iya, oke. Wah, sudah dicek ke Bandung sini. Oh iya betul Bu. Tinggal tunggu barangnya gitu. Ya, senang nggak kira-kira hatinya? Ya senang, pasti senang. Sudah dicek sana sini kan? Tapi pertanyaannya barangnya sudah ada belum? Belum. Jadi dia sudah percaya. Orang yang percaya Yesus itu orangnya senang. Oh haleluya luar biasa Yesus itu baik. Percaya kok. Tapi itu percaya yang kosong. Kenapa? Belum terima kok, belum terima. Makanya Yohanes 1:12 membedakan antara menerima dan percaya. Percaya, iblis juga percaya. Kita begitu banyak orang Kristen percaya, oh haleluya, makanya dia lompat-lompat. Kayak ini, kenapa kok kamu senang Amanda? Senyum terus panjang hari ini. Iya, saya ditelepon mau dapat iPhone 17 Pro Max yang 1 tera. Wah, pantasan harganya 35 juta gitu kan. Hati-hati jangan-jangan itu hoax. Enggak, saya sudah cek kok, saya sudah ke sana. Cuma masih dalam perjalanan gitu kan. Jadi sudah percaya kan? Pasti dong percaya. Percaya, wah sudah berapa hari enggak makan, saya lagi tunggu gitu.
Itu adalah sukacita yang semu, kosong, kosong. Tapi beda. Kalau menerima, orangnya datang, ketemu dengan Amanda, bagaimana janjinya? Ah, ini dia buka. Oh ya betul. Lalu ditengok-tengok aja enggak? Ditengok-tengok? Enggak kan? Harus apa? Jangan langsung pakai, belum terima kan? Serah terima dulu. Sini lihat-lihat, tolong foto dulu penyerahan ini. Terima. Begitu terima, masuk kamar buka. Wah, semua orang jadi, kira-kira sukacita yang pertama dan sesudah terima beda enggak? Oh, beda sekali, beda. Wah, sudah pegang barangnya. Itu bedanya orang percaya dan terima Yesus. Dia percaya Yesus, tapi Yesusnya belum ada di dalam dirinya. Kenapa? Dia belum terima kok. Bagaimana? Nah, bagaimana mana menerimanya? Yohanes yang sama menulis, lihat aku berdiri di muka pintu. Ibarat tukang HP-nya itu sudah berdiri di muka kita. Dan ketok. Kalau cuma dengar begitu, sudah terima barangnya belum? Cuma dengar ketok, oh ya, saya dari Apple mau serahkan hadiah, oh ya, ya terima kasih ya. Ya tapi saya enggak bisa masuk. Buka pintu. Nah, orang yang percaya Yesus, dia harus dengar suara Yesus. Dia mengetuk, kata Yohanes Wahyu 3:20. Dan begitu kita buka pintu, mari masuk. Begitu kita minta dia masuk, dia ada dalam hidup kita. Mengapa banyak orang yang susah, sukacitanya naik turun, karena nggak ada barangnya gitu kan. Yesusnya tetap berdiri di muka pintu dan dia nggak pernah terima. Saudara, kalau saudara terima dia, inilah yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Ada Yesus di dalam hidupnya. Kalau Anda belum pernah mengatakan Tuhan Yesus, sekarang saya tidak lagi meminta supaya cepat-cepat lulus, diberkati banyak uang. Enggak, saya cuma minta engkau masuk. Itu yang dimaksud dengan Wahyu 3:20. Ketika dia masuk, beda. Dan inilah inti yang mau dikatakan oleh Amos. Bertobat artinya terima dia di dalam hidup kita. Dan apapun yang mau terjadi, silakan aja terjadi akhir zaman. Perang dunia kedua silakan, ketiga silakan. Sesudah terjadi itu, Anda tidak perlu takut. Kenapa? Saya bersama Yesus. Ya. Tapi kalau ada cuma sampai pada percaya, Anda bilang, enggak apa-apa, saya percaya Yesus itu akan menolong saya. Kosong. Tahu enggak maksudnya? Ini kosong. Tapi kalau Anda sudah pernah katakan, Anda buka hati, Anda terima dia, Anda katakan, enggak apa-apa. Saya berjalan dalam Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Kalau Tuhan adalah gembalaku, artinya dia bersama dengan kita. Malah dia pegang tangan kita. Takkan kekurangan aku. Mau sakit, mau perang, mau apapun, saya akan lewati dan saya tidak perlu takut. Karena saya bersama Yesus. Dan inilah doa utama kita menghadapi perdamaian dunia. Anda cuma percaya Yesus dan Anda berdoa, nol. Anda kemudian berdoa, orang yang sudah terima Yesus, dia bilang, orang yang sudah terima dia jadi anak-anaknya. Itu kalau dia sudah ada di dalam hidup kita dan kita di dalam dia. Tapi kalau Anda bukan anak, tiba-tiba ada seorang anak datang mendekati saya. Papi, minta duit. Setahu saya, anak saya cuma ada 3 kan? Ya, kamu siapa? Ya, saya percaya Bapak itu menganggap saya ini anaknya. Oh iya, kalau begitu untuk kasih duit makan oke lah. Tapi untuk kamu mau mewarisi apa yang saya punya, tunggu dulu. Kamu tidak punya hak. Kamu ditolong saya boleh, tapi tidak punya hak jadi anak. Hanya mereka yang terima Yesus yang berhak jadi anak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Betul? Ya kan? Karena seorang anak digendong
dipegang terus sama bapaknya. Saya lihat Ibu Ertina itu, anaknya sudah menikah tapi dia nggak tega kalau misalnya mereka bilang, aduh tolong dulu, biar dia nggak makan, anaknya dulu. Tapi kalau ada yang di depan rumah, ibuku, dia panggil ibuku kan, assalamualaikum gitu. Ini kasihan, ya kasih apa adanya lah, ya kan. Tapi kalau itu anak yang di depan rumah minta makan, aduh kita bisa nangis, kenapa kamu jadi begitu? Begitulah hati Tuhan kepada orang yang anaknya. Ya, doa orang benar diterima oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau anak tidak benar, cuma sampai pada tak percaya, jangan ngaku-ngaku, itu namanya GR, saudara sekalian. Bertepuk sebelah tangan. Hari ini Anda katakan, Tuhan silakan masuk. Saya mau jadi anakmu. Anda buka pintu dan Anda terima barangnya. Bukan barang, Yesus bukan barang. Anda terima si pemberi berkat itu. Anda terima si pemilik kehidupan Anda. Anda terima yang namanya pencipta alam semesta ini. Apa yang kurang? Sekarang Anda sudah terima dia. Lalu Anda mengeluh lagi soal susah ini, susah itu. Enggak. Dia bilang, saya bersama dengan dia. Saudara sekalian, Anda kalau anak saya, apa yang saya makan, Anda makan juga. Betul? Apa yang saya punya, Anda punya juga. Tapi tinggal tergantung Anda. Mau terima dia atau tidak? Saya kasih kesempatan. Tundukkan kepala Anda dan Anda berbicara kepada Tuhan. Anda boleh katakan, Tuhan saya tidak mau hanya sampai kepada percaya. Tapi saya mau jadi anakmu. Saya mau menjadi milikmu. Agar doa-doa saya didengar oleh Tuhan. Saya tahu ya Tuhan, selama ini saya banyak berdoa. Namun saya tahu, bukan Tuhan tidak peduli, tapi saya tidak punya hak. Tetapi kalau saya ini anakmu Tuhan, sebelum aku meminta, Engkau sudah tahu akan isi hati saya. Mari, saya undang dan mau terima Engkau Tuhan. Hadirlah di dalam hati saya. Ketika saya berjalan, saya tidak sendiri karena saya tahu Engkau adalah gembalaku. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini yang memberi kekuatan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.